Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan. Mengudara bersama saya Aurelia Manda dalam podcast malam ini. Pada episode kali ini, aku ingin membahas tentang berada di fase umur 20-an. Umur 20-an adalah umur di mana banyak timbul keresahan, tekanan, ketakutan, dan kegagalan yang dialami oleh para dewasa muda. Di usia ini juga, kamu juga akan merasa sudah dewasa karena sudah bisa menghasilkan uang sendiri, sedang sibuk-sibuknya kerja, dan meniti karir, dan sudah punya prinsip atas jalan hidupmu. Nah, pada podcast kali ini, aku kedatangan narasumber nih dari Universitas Negeri Jakarta yang bernama Mila Kamalia Gofur. Halo Mila, Halo Aurel, gimana nih kabarnya? Udah semester berapa kamu? Alhamdulillah baik dong. Sekarang aku lagi kuliah di semester 4 nih. Wah, sama kayak aku juga. Aku juga sekarang lagi kuliah semester 4 di Universitas Tidar. Universitas Tidar itu kalau nggak salah ada di Magelang bukan sih? Bener banget, Mil. Universitas Tidar itu ada di kota Magelang. Asik, jadi anak rantau dong. Seru banget nih kayaknya. Hahaha, Alhamdulillah, Mil. Sedihnya sih ketika harus jauh dari orang tua. Iya bener banget Rel. Makanya nih aku milih di UNJ biar dekat dan nggak harus ngerantau juga. Apalagi di pandemi COVID kayak gini. Kalau aku ngerantau pun harus jauh dari orang tua. Nggak bisa pergi kemana-mana di kosan aja. Dan itu benar-benar sedih banget. Nggak bisa deh kalau aku harus ngerantau. Berat banget sih emang. Apalagi saat pandemi COVID kayak gini. Yang mau nggak mau harus jauh dari orang tua selama masa kuliah ini. Tapi selama pandemi ini kamu udah sempat offline atau masih online, Mil? Kalau sekarang sih kuliahnya aku online, tapi sempat juga offline karena lihat situasi aja kampusku. Kalau nggak ada PPKM di Jakarta, ya aku tetap offline. Wah, sama dong berarti. Kampusku juga seperti itu. Tetap mengikuti anjuran pemerintah saja. Bener banget, Rel. Nah, lanjut ke tema pada hari ini tentang berada di fase umur 20-an. Usia 20 tahun itu dianggap sudah cukup mampu dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan, serta konsekuensi akibat tindakan. Oleh karena itu, kamu harus paham bagaimana bertindak yang baik dan keputusan apa saja yang harus kamu ambil di usia 20-an ini. Kenapa? Karena usia 20-an ini akan membentuk diri kamu selamanya. Nah, gimana nih rasanya Mil sudah masuk di umur 20-an? Jujur, berat banget sih, dimana pada umur 20-an ini tuh kayak banyak tekanan, kebimbangan, keresahan, dan juga ketakutan. Apalagi umur 20-an itu seperti remaja yang baru masuk pada tahap dewasa muda, kayak dipaksa untuk menjadi dewasa. Bukan hanya itu saja, di umur 20-an ini tuh aku ngerasa banget kalau apa-apa harus sendiri, semakin hari teman berkurang, nggak punya tempat cerita kalau lagi banyak masalah, dan masih banyak lagi sih. Kayak seperti seseorang manusia yang dipaksa untuk menjadi dewasa. Berat banget sih, Mil. Nah, selama memasuki tahap dewasa muda ini, bagaimana sih perjalanan menuju umur 20-an? Ada nggak sih tekanan, keresahan, dan kebimbangan apa aja nih yang kamu rasain, Mil? Pada saat aku kelas 12 SMA, di mana waktu itu umurku masih 18 tahun, pada masa itu aku bingung banget harus kemana setelah lulus. Udah banyak yang direncanakan dari kelas 10, tapi di saat aku kelas 12, seketika aku bingung mau kuliah di mana, bingung mau ambil jurusan apa, dan pilihanku beberapa nggak diterima sama orang tuaku. Jadi aku harus kemana, apa yang harus aku lakukan, dan pada akhirnya orang tua jelasin, nah kamu ambil jurusan ini aja, prospek kerja nanti ke depannya banyak loh. Ayah yakin kamu pasti bisa. Ayah percaya sama kamu dan aku pikirkan itu berkali-kali. Aku cuman mikir aku yakin bisa nggak ya ambil jurusan manajemen pemasaran ini. Apalagi ekonomi keluargaku juga nggak terlalu bisa. Bener-bener bingung banget ya. Yaudah tuh aku langsung ambil air wudhu untuk sholat waktu sepertiga malam. Aku sholat istiqoroh dan aku minta sama Allah
untuk diberi petunjuk jurusan apa yang harus aku ambil. Apa aku harus mengikuti perintah ayahku atau tetap pada pilihanku? Kalau memang itu pilihan yang terbaik yang Allah pilih untukku, aku minta untuk diyakinin sama apa yang aku pilih nantinya. Akhirnya setelah 3 hari kemudian, seketika aku yakin kalau aku pasti bisa. Dan aku percaya nggak ada yang nggak mungkin selagi kita berusaha dan berdoa. Yaudah itu akhirnya aku pilih jurusan manajemen pemasaran di Universitas Negeri Jakarta dengan melalui tes mandiri. Dan alhamdulillahnya aku lolos. Alhamdulillah, senang dengarnya. Aku juga sempat bingung harus kemana. Sama halnya kayak kamu juga. Bingung mau kuliah di mana, bingung mau ambil jurusan apa. Nah, inilah keresahan dan kebimbangan yang aku rasain saat di umur 18 tahun, di mana fase menuju kedewasaan, yaitu ketika lulus dari SMA. Bingung mau kuliah di mana, bingung mau ambil jurusan apa, apalagi aku perempuan dan anak pertama. Serta aku juga punya adik perempuan yang juga nantinya menjadi contoh untuk adik-adikku nanti. Cuman yang aku takut ini, kalau ambil jurusan ini, aku sanggup nggak ya nanti untuk ngejalanin kuliahnya gitu sih, Rel. Udah jadi anak perempuan, anak pertama, punya adik juga, dan dipaksa dewasa sama keadaan. Senasib kita, Mil. Berat banget, Rel. Gimana ya kalau dibilang tuh anak perempuan pertama nggak mudah. Kenapa? Karena bahunya harus sekuat baja, hatinya harus tegar karang, matanya tidak boleh menampakkan kesedihan, dan tangannya harus sekuat laki-laki agar bisa membanggakan keluarganya. Kenapa? Mereka harus kuat dan tegar, karena mereka para anak perempuan pertama kayak aku dan kamu ini, Rel, bisa kokoh dan kuat untuk menopang segala harapan orang tua dan menjaga masa depan adik-adiknya. Bener-bener, Mir. Ibaratnya kita sebagai anak perempuan pertama tuh mempunyai tanggung jawab besar. Bukan hanya untuk masa depan kita saja, tapi orang tua kita dan bahkan adik-adik kita nantinya. Jadi salah nggak sih kalau kita punya goals yang terlalu tinggi? Kalau menurutku sih nggak apa-apa kalau kita mempunyai mimpi setinggi langit, selagi kita punya usaha dan doa. Aku percaya akan itu sih, untuk mencapai impian tersebut, ya kamu harus berjuang, berusaha, dan jangan lupa untuk selalu sisipkan doa di setiap usaha yang kamu kerjakan. Nothing impossible, kalau Allah bilang itu milikmu, insya Allah kun fayakun bakal jadi. Tapi kadang ada loh yang bilang kalau mimpi jangan terlalu tinggi. Takutnya nggak sesuai ekspektasi, nanti malah jatuhnya sakit. Kalau menurutku, kalau kalian punya mimpi, mimpi aja nggak harus kamu punya apa dulu. Yakin sama diri sendiri kalau kalian pasti bisa mencapai mimpi tersebut, tapi harus masuk akal ya. Kayak misalnya mimpi nikah sama opa Korea, itu kan nggak masuk akal banget. Kalau itu sih beda lagi. Kalau mimpi sama avocado ya pasti itu mustahil. Iya bener banget. Selain itu, kamu ngerasa nggak sih di fase umur 2 bulan ini tuh kayak males mikirin tentang cinta lagi? Dibilang males sih iya. Males kayak buat kenal sama orang baru, males ngenalin diri dari awal lagi, males memulai semua dari awal sama orang lain, males ngenalin sifat orang lain, dan intinya memulai semua dari nol lagi sama orang yang berbeda. Dan aku sekarang lebih fokus aja sama diri sendiri dulu, dari mulai kuliah, orang tua, dan adik-adik. Di fase umur 20-an ini tuh aku semakin paham bahwa yang dibutuhin bukan hanya chat 24 jam, tapi nyari yang sama-sama bisa diajak bareng buat tumbuh lebih baik, punya pemikiran yang open mind, dan saling support. Bener banget, Mil. Udah males buat PDKT, cerita dari awal sampai Z, cerita gimana menerimanya. Dan yang terpenting di dalam asmara tuh saling nyaman aja dan support dari keduanya. Nah, itu rel masalahnya. Jadi, ya udahlah, ya sekarang aku lebih fokusin diri sendiri dulu sama tanggung jawab yang aku jalani sekarang. Karena ada tanggung jawab besar dari orang tua, kuliah, maupun diri sendiri. Tapi kamu sempat gak sih dekat sama orang di fase umur 2 bulan ini? Deket sih pernah rel, tapi nggak sampai berpacaran. Cuman takut dikecewain lagi sih sekarang. Karena sekali aku sayang sama orang, benar-benar aku kasih effort yang lebih buat dia.
Tapi ketika orang itu nggak bisa ngasih sesuai ekspektasi buat aku, kayak langsung sejatuh-jatuhnya, jadi benar-benar udah malas buat kenal sama orang baru tuh karena udah pernah dikecewain sama masa lalu. Jadi takut buat mulai hubungan yang lebih dalam lagi. Karena kalau udah kecewa, aku rasanya tuh nggak bisa ngelakuin segala aktivitas. Dan yang aku takutin adalah karena rasa kecewa dari orang lain ini malah membuat angan-angan yang pengen aku raih ini jadi berantakan. Makanya sekarang aku lebih fokusin diri sendiri dulu. Sebenarnya sih pengen dekat dengan orang lain, tapi kayaknya nanti aja sih. Kayak kita terlalu fokus sama pasangan, ternyata pasangan yang kita jaga malah selingkuh. Itu bener-bener pahit banget sih. Nah, itu real masalahnya. Contohnya kayak selingkuh ini. Kitanya udah tulus banget, taunya dia di belakang malah main api, malah membuat karir, usaha, kuliah kita hancur. Karena kita nggak fokus untuk menjalankan hal tersebut. Tapi kamu ngerasa gak sih Mil, di umur 2 bulan ini, kamu ngerasa serba salah, kayak bingung mau mulai dari mana? Kalau dibilang bingung sih iya, jujur. Hidup di umur 20-an itu berat banget. Kita kayak di fase serba salah, ngikutin mimpi terlalu dibilang ambisi, ngikutin alur dibilang terlalu pasrah, ngikutin kata orang dibilang gak punya pendirian, sekali ngikutin kata hati malah diremehin. Kadang isi kepala bingung maunya itu apa. Banyak hal rumit yang dipikirin tentang karir, usaha, pasangan, kuliah, serta uang. Semua berenang di kepala. Rebutan mana duluan yang dimenangin, padahal tangan kita cuma dua, nggak bisa digenggam bersamaan. Tetapi kadang kita ngejar salah satu dua yang lain malah pergi. Misalnya kayak tadi, terlalu fokus sama pasangan, taunya pasangan yang kita jaga malah main api di belakang. Nah itu Mil, jadi serba salah banget gak sih jadinya? Tapi selain kuliah, hari-hari kamu biasanya ngapain aja? Kalau aku sih kuliah sambil buka usaha kecil-kecilan aja sih, Ral. Wah keren Mil, usaha apa aja nih kalau boleh aku tahu? Waktu itu sih aku pernah buka usaha thrifting baju gitu sih, Ral. Keren-keren Mil. Tapi kamu bisa buat bagi waktunya nggak selama kuliah ini? Sempet bingung sih cara bagi waktunya itu gimana, tetapi semakin berjalannya waktu, ya udah kayak ngalir gitu aja. Awalnya sih kayak berat, ini gimana sih bagi waktunya? Karena kan aku belum coba juga kan, tapi setelah dicoba, alhamdulillah lancar sampai sekarang. Alhamdulillah, yang penting sih harus yakin ya Mil kalau pasti bisa. Nah, itu salah satunya, harus punya keyakinan dulu dalam setiap usaha yang kita jalanin sekarang. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Selain itu nggak boleh banyak overthinking nih, sama nggak boleh pesimis. Bener banget, Rel, semakin kita overthinking, malah ngebuat kita makin nggak yakin. Terlalu banyak pikiran yang akhirnya untuk melakukan hal yang tadinya sudah direncanakan, malah tidak terjadi. Makanya perlu banget adanya keyakinan dalam diri sendiri, agar apa yang kita raih bisa tercampaikan. Alasan kamu buka usaha thrifting baju itu apa Mil? Alasannya karena hidup itu nggak selamanya di atas dan kadang kalanya kita berada di bawah, ibaratnya roda yang berputar. Kayak nggak selamanya orang tua kita bakal ada terus untuk memenuhi kebutuhan kita selama kuliah ini. Dan aku juga pengen banget nih sama yang namanya punya uang sendiri dari hasil jerih payahku tanpa aku harus minta ke orang tua. Aku mikirnya kayak gitu sih. Wah keren-keren Mil. Jarang loh ada anak muda yang mikirnya sampai sejauh ini. Kayak kamu Mil. Ya gitu sih Rel, kita lihat aja sekarang di saat pandemi COVID kayak gini, banyak banget kan karyawan-karyawan yang harus di PHK cuman karena perusahaan tersebut udah nggak mampu untuk bayar mereka. Dan zaman sekarang tuh cari kerjaan tuh nggak gampang Rel. Kalau kita sendiri nggak punya skill yang bagus dan pengalaman kerja yang bagus. Nah karena itu juga aku buka usaha thrifting ini Rel. Selagi kita mampu, kenapa nggak dicoba ya kan? Iya bener banget Mil. Kadang kesian kalau lihat karyawan-karyawan sudah berumah tangga harus di PHK saat pandemi ini. Selain diharuskan di rumah, tidak punya pekerjaan, dan bingung jadinya untuk memberi makan anak-anaknya tuh apa. Nah itu Rel, apalagi kalau mereka rumahnya masih ngontrak. Benar-benar bingung harus bayar tagihan pakai apa,
Makanya selagi masih umur 20-an ini, kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum semuanya terlambat. Karena kita nggak akan tahu ke depannya itu seperti apa. Intinya terus berjuang, berusaha, yakin sama diri sendiri, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Selagi masih ada waktu, kenapa nggak dicoba ya kan? Bener banget, Rel. Yang penting usaha dulu, harus bisa berpikir positif, tidak pesimis, dan tetap semangat dalam meraih cita-cita yang ingin dicapai. Menurut kamu, Mil, mengapa sih stres itu sering terjadi di umur 20-an? Mengapa stres sering terjadi di umur 20 tahun ya? Iya, Mil. Menurutku sih itu disebut quarter life crisis. Quarter life crisis merupakan fase transisi dari remaja ke dewasa muda, sehingga biasanya seseorang pada usia tersebut akan rentan mengalami tekanan. Setiap perubahan fase perkembangan akan mengakibatkan ketegangan bagi seseorang, karena tiap fase perkembangan orang akan mendapatkan tuntutan atau harapan dari lingkungan sekitarnya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selain itu, memasuki fase dewasa muda, biasanya seseorang diharapkan semakin mandiri dalam banyak hal, kemudian mulai merasa memiliki otonomi atas diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya, serta ketika diberi tanggung jawab, maka diharapkan dia bisa memenuhi tanggung jawab tersebut. Permasalahannya adalah tidak semua orang memiliki kesiapan untuk menghadapi tuntutan tersebut. Beberapa orang di usia tersebut mungkin masih belum memiliki pekerjaan tetap, atau jika memiliki pekerjaan tetap namun gajinya tidak begitu besar, sehingga merasa belum mandiri dalam aspek finansial. Selain itu, beberapa orang mungkin dituntut untuk segera menikah, sementara dia dan pasangannya merasa belum siap, baik secara mental ataupun materinya, dan berbagai tuntutan lainnya, sehingga mengakibatkan ketegangan secara emosi pada diri individu tersebut. Aku pikir itu yang mengakibatkan ketegangan secara emosi. Belum lagi pada usia tersebut kematangan emosi belum stabil, sehingga seseorang mudah sekali terpicu oleh faktor di luar. Tidak hanya pekerjaan, keuangan, dan kualitas tidur yang buruk, beberapa faktor ini juga mampu meningkatkan stres. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama itu kecanduan handphone. Saat kamu selalu memegang handphone dan memeriksa handphone, maka kamu akan lebih sulit untuk terlepas dari kebiasaan itu. Kamu hanya akan memikirkan internet dan media sosial, sehingga lupa menikmati indahnya dunia nyata atau malah tidak ingin berada di dunia nyata. Yang kedua, perfeksionis. Seseorang yang terus-menerus merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki akan terus mencari yang lebih sempurna. Lama-kelamaan akan menimbulkan stres dan perasaan bahwa apa yang telah kamu perbuat atau miliki tidak pernah cukup. Yang ketiga, jarang berolahraga. Dengan jarangnya kamu berolahraga, keseimbangan hormon dalam tubuhmu menjadi terganggu, mudah merasa stres, dan kondisi mental menjadi tidak stabil. Yang keempat, multitasking. Banyak orang yang melakukan pekerjaan secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Padahal ini membuat konsentrasi dan fokus menjadi terpecah, sehingga kamu merasa tertekan karena seluruh tanggung jawab harus selesai dalam waktu yang bersamaan. Secara tidak sadar, energimu akan habis dan menyebabkan kamu merasa stres. Intinya sih, di umur 20 tahunan ini kita nggak boleh banyak overthinking. Harus yakin atas cita-cita yang ingin kita capai. Dan nggak boleh pesimis juga. Harus melakukan hal-hal yang sekiranya positif. Seperti berolahraga ini. Nah, bagaimana sih caranya kamu, Mil,
menghadapi masalah di umur 20 tahunan ini? Menurutku sih, yang pertama itu selalu berpikir positif dan mencoba untuk mengembangkan diri. Ketika kita sedang kebingungan, pikiran negatif terus bergelut di kepala, terus juga rasa insecure ketika melihat perkembangan orang lain membuat diri semakin pesimis. Maka satu hal untuk merubah yakni berpikir positif terhadap diri sendiri. Sebab dengan berpikir positif, tubuh akan terstimulus untuk bertahan juga, tetap bersemangat melanjutkan tujuan hidup. Yang kedua itu menggali potensi diri. Setiap manusia diberi keistimewaan masing-masing, antara satu individu dengan yang lainnya memiliki ciri khas dan potensi yang berbeda, sehingga tidak perlu cemas ketika tertinggal. Yang harus dilakukan adalah menggali potensi diri dan konsisten mengembangkannya di lingkungan. Yang ketiga, membuat daftar rencana hidup yang hendak dicapai. Pada saat di sekolah, beberapa guru selalu meminta untuk menuliskan daftar rencana impian siswa. Maka metode ini bisa ditiru oleh orang yang baru memasuki kehidupan dewasa. Tentukan impian yang hendak kamu gapai. Buat rencana jangka pendek dan panjang, lalu fokus mengejar atau mengerjakan impian tersebut, sehingga fase quarter life crisis ini tidak mudah menghantui di kehidupanmu karena sudah memiliki tujuan yang pasti. Yang keempat itu mengakui kelemahan dan kelebihan pada diri sendiri. Yang bisa menilai tentunya diri kita sendiri. Kamu pasti tahu kelemahan dan kelebihan sendiri. Tulis sebanyak-banyaknya, kemudian pilih mana yang bisa dikembangkan dan dihindarkan. Namun, jika ingin lebih matang, kelemahan pun bisa jadi satu kelebihan jika dicoba dan ditekuni secara instan. Dan yang terakhir itu mandiri. Manusia memang tidak bisa hidup sendiri karena sebagai makhluk sosial. Maka mandiri di sini dalam artian tidak bergantung kepada orang lain. Kamu bisa melakukan semua hal yang dikehendaki secara perorangan, misal secara finansial. Umur 20 tahunan sudah memiliki pikiran untuk menghidupi diri sendiri, maka bisa dicoba dengan bekerja atau berbisnis sehingga tidak lagi bergantung kepada orang tua. Benar-benar, Mil. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir saat melihat orang lain sudah mencapai itu semua. Karena semuanya itu butuh waktu. Dan kita bisa mengembangkan itu semua dari kelebihan-kelebihan yang kita punya. Karena setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, menurut kamu nih Mil, hidup di umur 20-an ini berat gak sih? Tentu aja sih iya. Seperti yang sudah saya jelaskan, di umur 20 tahun terdapat banyak tuntutan yang harus dilaksanakan. Tetapi menurut saya, setiap individu mempunyai atau memiliki kekuatan tersendiri. Jadi, setiap ada kendala ataupun masalah, pasti ada beberapa individu yang menyelesaikannya secara sendirian. Dan ada juga beberapa individu yang menyelesaikannya dengan bantuan orang lain, seperti meminta bantuan kepada temannya, atau meminta bantuan kepada orang tuanya, atau meminta bantuan kepada adiknya, dan lain sebagainya. Tergantung kitanya sih bagaimana menghadapi masalah di umur 20-an ini. Nah, kamu ada gak sih tips atau trik dalam menentukan tujuan hidup di umur 20-an ini, Mil? Tujuan hidup itu merupakan apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Begitu juga dengan tujuan hidup aku pasti akan berbeda dengan tujuan hidup kamu, Rel. Selain itu, tujuan hidup menurut para ahli merupakan
proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, individu yang telah mengetahui tujuan hidupnya secara jelas dianggap telah memenuhi kriteria utama dalam menuju kebahagiaan hidup. Nyatanya, tidak semua orang yang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki secara mudah. Bahkan, tidak sedikit orang yang pada akhirnya menekan hidup mereka hanya karena terlalu ambisius dengan tujuan hidup yang mereka miliki. Selain itu, banyak orang yang berbondong-bondong untuk membaca tujuan hidup, seperti buku-buku yang dapat mengarahkan mereka pada tujuan hidup masing-masing yang mungkin selama ini mereka inginkan. Mereka mencoba mencari tahu tentang untuk apa manusia hidup, apa tujuan manusia, apa tujuan hidup kita. Mungkin kita bisa mengambil satu contoh. Contohnya itu seperti kamu mungkin ingin menjadi seorang direktur perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Meskipun orang-orang yang memiliki tujuan hidup belum tentu akan merasakan kebahagiaan, bahkan kebanyakan merasa tertekan. Namun setidaknya tujuan hidup akan membuat kita semakin terbakar dengan semangat. Kita perlu ingat bahwa tujuan hidup bukanlah suatu alat untuk membuat kita bahagia, namun tujuan hidup adalah sesuatu yang bermanfaat, terhormat, berbelas kasih, dan menjadikan suatu perbedaan apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Jika memang tujuan hidup dapat melatih kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin, lantas bagaimana cara agar kita bisa mencari tujuan hidup dengan tepat? Yang pertama itu, fokus pada tindakan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Kita tidak menulis kehidupan kita dengan kata-kata, melainkan kita akan mengukirnya dengan tindakan yang menurut kita penting untuk dilakukan. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita penting, maka kita sedang berjalan menuju tujuan hidup yang kita harapkan. Tujuan hidup memang tidak menjaminkan kebahagiaan untuk diri kita, namun dengan menerapkan apa yang penting, kita akan merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan diri sendiri. Yang kedua itu menjauhi media sosial untuk sementara waktu. Mengapa demikian? Karena koneksi yang terlalu berlebihan dengan media sosial memungkinkan kita untuk terus-menerus terpapar dengan kehidupan orang lain. Contohnya, ketika kita membuka Instagram, yang kita lihat di Instastory adalah melihat rekan kerja kita yang sedang dipromosikan jabatan baru oleh bosnya, melihat teman kita yang baru saja membuka cabang bisnisnya di tempat lain, dan lain sebagainya. Kita sibuk melihat kehidupan dan membaca tujuan hidup orang lain, sedangkan tujuan hidup diri sendiri kita sering mengabaikannya. Di media sosial, kita hanya akan melihat kehidupan orang lain yang menakjubkan dan menyenangkan, padahal belum tentu kehidupan mereka miliki, sehingga hal-hal yang mereka tampilkan di media sosial. Tidak ada satu orang pun yang terhindar dari masalah hidup. Semua orang, siapapun, dia pasti akan memiliki masalah hidup, baik masalah kecil maupun besar. Jadi hal yang perlu kita lakukan untuk fokus dengan kehidupan sendiri dan meraih tujuan hidup yang tepat adalah menjauhi atau mengurangi intensitas kita dengan media sosial. Dan yang terakhir itu berjuang mencapai tujuan. Berjuang mencapai tujuan itu memiliki atau mempunyai poin-poin penting. Yang pertama itu ciptakan lingkungan yang mendukung. Apapun tujuan Anda, ada lingkungan yang lebih sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan. Berusahalah sebaik mungkin agar orang-orang dan lingkungan di sekitar Anda tidak menimbulkan kendala. Yang kedua itu mulailah bekerja. Dan yang ketiga itu berusahalah mencapai tujuan secara konsisten. Yang keempat itu jagalah motivasi. Dan yang terakhir itu catatlah progres yang sudah tercapai. Intinya kita harus fokus sama tujuan hidup yang ingin kita capai.
Nah, selain itu bagaimana sih caranya Mil agar tetap semangat walau nih kadang kenyataan yang kita inginkan itu nggak sesuai sama ekspektasi? Setiap individu pasti selalu mempunyai ekspektasi dalam hidup. Kita selalu mempunyai harapan dan keinginan untuk diwujudkan. Namun kenyataannya kadang kita dihadapkan pada situasi kenyataan yang jauh sekali dari harapan. Menghadapi kenyataan yang tak sesuai harapan bisa cukup menyulitkan kita. Perasaan pun bisa campur aduk dibuatnya. Ada rasa sedih, lelah, kecewa, hingga marah yang bercampur jadi satu. Di saat seperti ini, kita perlu kembali bangkit dan menguatkan diri. Nah, menurutku sih cara untuk menguatkan diri saat menghadapi kenyataan yang tak sesuai harapan. Yang pertama tuh terima realitas apa adanya. Kenyataan yang tak sesuai harapan dan kita tak bisa mengubahnya lagi. Maka kita perlu menerima realitas tersebut apa adanya. Sebelum mencari-cari alasan atau penyebab kenapa kenyataan tak sesuai harapan, kita perlu mengambil jeda dan mengizinkan diri menerima situasi yang ada dengan apa adanya. Ini langkah pertama untuk membantu meringankan rasa tidak nyaman di dalam dada. Yang kedua itu beri diri waktu untuk memproses semuanya. Cara dan waktu yang dibutuhkan tiap orang untuk menenangkan diri bisa berbeda-beda. Jadi, kalau situasi yang ada saat ini masih terlalu sulit untuk dipahami atau dicerna, beri diri sendiri waktu. Izinkan diri memproses semua hal yang tak nyaman dan situasi yang ada. Namun, jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hidup masih perlu diperjuangkan lagi. Yang ketiga itu, mengambil arah baru. Saat ada mimpi yang tak berhasil diwujudkan, itu bukan berarti kegagalan. Bisa jadi ini hanya pertanda dirimu hanya perlu mengambil arah baru. Bisa jadi ini sinyal ada pilihan lain yang lebih baik untuk diambil. Seringkali kenyataan yang tak sesuai harapan menjadi langkah awal untuk mengambil jalan yang berbeda. Yang keempat itu dapatkan hikmah terbaik yang ada. Segala sesuatu yang terjadi karena ada alasannya sendiri. Ketika kenyataan tak sesuai harapan, ada baiknya untuk mencoba melihat sisi baiknya saja. Ambil pelajaran atau hikmah dari kejadian atau situasi yang ada. Dengan demikian, kita bisa punya kekuatan baru untuk melangkah maju. Dan yang terakhir itu berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan. Berterima kasihlah kepada diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan hingga detik ini. Saat kenyataan yang tak sesuai harapan, kita mungkin akan diliputi rasa bersalah. Walau tidak nyaman dan segalanya terasa sudah tak menghadirkan harapan, cobalah untuk meluangkan sedikit ruang untuk diri sendiri. Berterima kasih pada diri yang sudah bertahan hingga detik ini bisa dihadirkan seulas senyuman baru di wajah. Oke, mungkin podcast kali ini udah lumayan lama. Kita sampai di sini dulu. Next podcast selanjutnya kita bahas tentang apapun itu. Anyway, aku mau bilang makasih nih buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast ini. Dan makasih juga buat Mila udah mau nyempetin waktunya untuk datang ke sini. Kalau gitu, selamat malam, selamat beraktivitas, atau mungkin masih ada yang beraktivitas. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Aku Aurelia Manda dan narasumber kita Mila Kamila Gofur pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa. Sampai jumpa.